Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Kurli SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan sebagai mahasiswa dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran di kelas 11 Perhotelan 2 dengan tema menebarkan Islam melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Ibu, silakan siapkan. Gerak, mat, gerak, gerak, berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang Ibu ambil absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada keterangan? Ada. Alifah ada? 2. Alfira 6. Ashifa 3. Aura 2. Bunga Chelsea Diva Anandita Nina Lydia Penny Melisa Juliana Keisha Ayla Shafira Leni Dian Hospital Lutfia Miguel absen Moza Yusuf Nazla Aulia Putri Natasha Radia Rangga absen Rebia Roni Salsabila Naura Suci Andesti Syafiq Syifa Nur Ramadhani Tasya Amanda. Kemarin materi bab 3 apa? Bab 3 menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, dari materi itu sebagai pelajar kita harus menghindari perkelahian pelajar dan narkoba. Jadi sekarang kita masuk materi baru yaitu tentang menebarkan Islam melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, sebelum kita masuk materi
adakan asesmen awal dulu. Silakan dibuka HP-nya. Dan silakan dibuka Kahoot untuk asesmen awal. Ya, asesmen awal ini tujuannya adalah untuk menguji sebatas mana kemampuan sebelum mempelajari materi. Silakan dibuka Kahoot. Wajib, Pak. Wajib. Jangan guys ya. Alah, buat duluan kan. Satu sampai 8. Iya. Maaf nanti. Nickname itu nama kamu. Ada asesmen awal, nanti akan ada asesmen akhir ya. Bu, tolong kalau soalnya. Masih Ulil, paling cepat ya, yang paling cepat. Dengan santun dan damai melalui dakwah tabligh. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh. Dan terakhir, dapat membangun sikap yang menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa dakwah itu penting? Kenapa dakwah penting? Kenapa? Tujuannya apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Kedua, pernahkah kamu mendengarkan khutbah yang sangat berkesan? Pernah. Di mana? Di masjid. Di masjid ada, di TikTok ada, kemudian di YouTube ada. Kemudian yang ketiga, menurutmu apa tantangan terbesar dalam menyampaikan khutbah, dakwah dan tabligh? Apa? Keberanian atau mental. Kemudian dalil tentang perlunya dakwah. Dalil tentang perlunya dakwah itu dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 104. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 104. Nah, poin pentingnya adalah tujuannya adalah untuk menyuruh untuk menyebarkan kebaikan. Maka dari itu dakwah itu sangat
ini tujuannya agar supaya Islam itu tersebar luas. Kemudian adab dalam berdakwah. Dalam menyampaikan dakwah itu ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kemudian yang kedua, menggunakan cara mau'izatul hasanah. Maksudnya adalah dengan memberikan nasihat yang baik. Yang ketiga, dengan cara mujadalah. Maksudnya diskusi atau tukar pikiran. Yang keempat, melalui teladan yang baik atau disebut juga dengan uswatun hasanah. Dakwah itu terdiri dari yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, terakhir penutup. Kemudian yang kedua materi kita ada khutbah. Khutbah itu biasanya kita dengar di mana? Di masjid. Khutbah itu apa? Ceramah atau menyampaikan agama Islam melalui atau di tempat tertentu dengan rukun dan syarat tertentu. Kemudian khutbah itu menyampaikan pesan. Pesannya apa? Yang ada di dalam Al-Quran. Khutbah itu ada rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, membaca alhamdulillah atau hamdalah. Yang kedua, membaca salawat. Yang ketiga, berwasiat takwa. Yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran. Yang kelima, nah, ada hal-hal yang disunahkan dalam menyampaikan khutbah. Yang pertama apa? Tablik dibandingkan dengan khutbah. Kenapa? Kalau dakwah bisa di mana saja. Kalau khutbah itu harus di tempat tertentu. Ada syarat dan rukun tertentu. Tidak semua orang bisa menyampaikan khutbah. Nah, tapi kalau dakwah itu bisa disampaikan oleh siapa saja. Yang penting ada landasan hukum. Kemudian kalau khutbah itu dikaitkan dengan sholat. Contohnya khutbah apa? Khutbah Jumat. Kemudian khutbah Idul Adha. Nah, khutbah itu dilakukan pada hari tertentu. Nah, atau ketiga apa? Berbeda beda. Kalau itu beda tadi. Ketika ibadah seperti apa lagi? Salat khusyuk. Salat khusyuk, salat meminta ampunan. Kemudian yang ketiga, tablik bukan sekedar ceramah, tapi apa? Nasihat. Sebuah ceramah yang menyampaikan nasihat atau pesan dari Islam. Dibagi. Yang pertama ada membuat teks dakwahnya, disampaikan melalui lisan atau public speaking. Yang kedua ada melalui teks. Yang terakhir melalui video. Silakan dibagi tempatnya, duduknya di mana. Sudah? 1, 2, 3, 4. Oke, silakan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita pada hari ini. Salawat dan dengan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
kesempatan kali ini izinkan saya memberikan ceramah singkat yang berjudul Sabar dalam Menghadapi Cobaan. Ketahuilah, semua yang terjadi di dunia ini adalah ujian. Sekuat apapun cara kita menghindari, pasti tidak akan bisa. Seperti apapun kita menolak dan mengeluhkan setiap hari, tetap akan terjadi pada kita. Maka itu, supaya ujian itu berubah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Shadaqallahul Azim. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Dalam pandangan Islam, sabar terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan semua perintah Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa selalu bersabar dan karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan ceramah tapi masalah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada yakni Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di waktu ini saya akan membacakan pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Berdakwah di Era Digital. Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno melantangkan kalimat, "Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia ini." Tentulah salah satu aspek yang menentukan masa depan dan perkembangan suatu negara ialah generasi pemudanya. Hidup di era digital ini memang seru dan mudah, karena kemudahan inilah kita harus bijak dalam menentukan setiap langkah. Dengan kemampuan teknologi dan sarana yang ada, para pemuda Indonesia memiliki banyak peluang untuk bisa berada paling depan dibandingkan generasi sebelumnya. Namun sayangnya, generasi milenial sekarang cenderung tidak peduli dengan keadaan sosial sekarang. Jadi memang benar, teknologi dapat menjadi ancaman bagi pemuda Indonesia. Namun dapat menjadi celah untuk kita sebagai generasi, yaitu memanfaatkan teknologi secara bijak untuk menciptakan sesuatu, menginovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan negara asing. Oleh karena itu, mari bersumpah para pemuda bangsa untuk menghadapi era digital. Kita harus bertindak bukan berteori, bekerja bukan beropini, melakukan hal kecil untuk menemukan hal besar, mengedepankan kejujuran, dan mengagungkan kepercayaan atas diri sendiri terhadap orang lain. Seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi, "Be the change you wish to see in the world." Jangan mengandalkan orang lain untuk melakukan perbaikan, tetapi kita harus turun tangan untuk melakukan perbaikan yang kita inginkan. Thank you for your attention. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukurnya ke atas hadiran Allah Subhanahu wa taala yang
melimpahkan kita rahmat, nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadirkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di pertemuan hari ini saya akan membacakan pidato singkat saya yang berjudul Hadiah Spesial dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu sholat? Coba beritahu apa itu sholat. Sholat adalah ibadah kita. Yang wajib dikerjakan 5 waktu sehari. Ya benar, salat adalah hadiah spesial dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita umat Islam. Hadiah ini luar biasa karena kita bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah dan mendapatkan banyak sekali manfaat. Salat itu seperti berbicara langsung kepada Allah, kita bisa langsung curhat dan meminta apa saja. Dan jangan lupa pula kita mengucapkan terima kasih kepada Allah karena Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Bayangkan seandainya kamu bisa berbicara langsung dengan orang yang kamu sayangi atau kamu cintai. Bayangkan seandainya kamu bisa berbicara dengan orang yang kamu sayangi atau kamu cintai. Bukankah kamu begitu senang? Senang. Tidak. Kecuali yang bawa. Salat ada 5 waktu dalam sehari. Dan salat 5 waktu memiliki makna dan waktunya masing-masing yang berfungsi sebagai pengait akan kehadiran Allah sepanjang hari. Yang pertama itu salat subuh. Teman-teman tahu nggak mengapa salat subuh itu dilakukan di subuh hari atau jam 5? Karena sholat subuh itu bisa membuat kita bangun lebih awal atau tepat waktu. Yang salat subuh membawa keberkahan dan ketenangan pikiran di awal hari. Tidak mungkin kita mengawali hari dengan mood yang sangat tidak baik. Itu sangat tidak menyenangkan hati sekali dan tidak baik jika dipandang oleh orang lain. Yang kedua itu ada sholat zuhur. Teman-teman pernah berpikir nggak sih sholat zuhur dilakukan pada siang hari? Pada siang hari untuk mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dalam kesibukan. Dan yang ketiga ada sholat asar. Sholat asar itu dilakukan di sore. Dan yang keempat ada sholat maghrib. Sholat maghrib adalah waktu introspeksi di saat senja. Apa sih waktu introspeksi itu? Waktu untuk merenungkan pikiran, emosi, dan meningkatkan secara sadar. Atau misalnya teman-teman ada melontarkan kata-kata yang kurang baik kepada temannya, dan segala doa-doa yang teman-teman minta kepada Allah. Sholat juga membawa berbagai manfaat seperti memberi ketenangan jiwa di kesibukan dunia. Selain itu, sholat juga membuat kita menjadi lebih disiplin, fokus, dan tenang. Ketika sholat, kita juga harus fokus pada gerakan dan bacaan sehingga pikiran kita menjadi tenang dan jauh dari hal-hal negatif. Sholat merupakan kunci kebahagiaan dan sholat juga merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sarana pengingat akan puasanya serta untuk memperkuat ikatan spiritual kita dengannya. Dengan sholat kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hati. Kita juga semangat untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita jaga hadiah spesial ini dengan selalu sholat tepat waktu dengan khusyuk. Ingatlah, sholat adalah tiang agama. Jika tiang kita kuat, maka agama kita kuat. Sholat bagaikan rumah, dan rumah itu jika tidak ada pondasi, maka rumah itu akan roboh dengan sendirinya. Begitu juga sholat. Jika kita tidak sholat, maka agama kita bisa terjerumus ke yang hal negatif atau hal yang tidak baik. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk istiqomah dalam sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pidato singkat saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penyampaian dakwah atau pidato dari teman kita tadi. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh teman kita.
Jadi, untuk menguji pengetahuan sebatas mana pengetahuan yang telah didapat, maka kita akan mengadakan asesmen akhir. Sekarang silakan lagi keluarkan HP-nya. Silakan login. Iya, harus nama pribadi. Kalau main MCLC. Nah, bulan apa samaran dulu? Enggak. Kalau disingkat apa? Kalau kayak BDMT. Asesmen akhir pembelajaran B 323 kuis. Baca soalnya. Besok. Salah. Salah jauh. Salah jauh. Itu Pak banci lagi dengan 3. Pas Salah. Merah coba deh. Merah. Alah salah. Bu, awak kan ada 4.
Bilang na, Bu. Bilang, Bu. Bu, dari kami Diana baru, Bu. Ay, masali ka orang. Bu perpustakaan. Aku tuh. Pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama apa? Rajin-rajin sholat. Rajin-rajin. Sholat. Ngaji. Kemudian yang pertama tadi ada dakwah. Dakwah itu apa? Menyampaikan pesan. Yang ada dalam Al-Quran. Ada dalam suatu hadis mengatakan waliu ani walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Jadi apabila kita mendapatkan suatu info kebaikan atau membaca dalil tentang kebaikan, maka sampaikanlah. Kemudian ada khutbah. Khutbah itu harus disampaikan dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, orang yang menyampaikan khutbah disebut dengan tabligh. Kemudian tabligh yang ketiga. Tabligh itu adalah menyampaikan pesan-pesan mulia, baik itu melalui diskusi maupun melalui tandaan, itu boleh. Itu tabligh. Nah, sampai di sini pembelajaran kita ada yang ditanyakan? Tidak. Kita akhiri dengan silakan disiapkan dulu berdoa. Bersyukur mulai. 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대